Mudahkanlah urusan orang lain, maka hidup Anda akan menjadi jauh lebih mudah. Subscribe channel pemberdayaan diri ini dengan cara mudah. Tekan tombol merah. Terima kasih. Assalamualaikum para sobat, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ridwan Sang Hipnovator Channel. Di video kali ini, saya akan jelaskan tentang manfaat telepati. Informasi ini menarik, khususnya bagi Anda yang sedang mendalami ilmu telepati. Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda selalu update terus dengan video terbaru dari saya. So, saksikan terus video saya. Terima kasih Anda masih bersama Ridwan Sang Hipnovator Channel. Seperti saya sebutkan sebelumnya, di video kali ini saya akan jelaskan manfaat telepati. Yang pertama, telepati bisa mempengaruhi orang lain tanpa kata dan tanpa diketahui oleh siapapun. Nah, teknik ini sangat bermanfaat khususnya bagi Anda yang kurang nyaman jika bertatapan langsung dengan banyak orang maupun dengan satu orang dan Anda harus bicara secara verbal. Nah, telepati ini menjadi solusi alternatif karena Anda tidak perlu berkata-kata secara verbal, cukup di pikiran dan perasaan. Karena telepati pada dasarnya adalah intisari dari pesan yang ingin Anda sampaikan, yang sudah Anda buat sedemikian rupa saat di zona trans, kemudian Anda sampaikan pesan tersebut melalui sinergi antara pikiran dan perasaan. Ini lebih aman dan lebih nyaman tanpa harus diketahui oleh siapapun, bahkan oleh si target sekalipun. Manfaat yang kedua, telepati bisa mengasah daya konsentrasi dan empati. Ketika Anda melakukan teknik telepati, Anda wajib untuk bisa masuk ke dalam kondisi trans, yaitu gelombang otak alfa dan theta. Untuk bisa berada di dua gelombang tersebut, Anda harus bisa konsentrasi. Oleh karena itu, Anda harus latihan melakukan teknik swacipta jiwa untuk mengasah daya konsentrasi Anda dan juga empati. Empati adalah merasakan apa yang orang lain rasakan. Ranahnya bukan hanya di zat dan juga di kuantum, tetapi ini sudah masuk ke ranah vibrasi energi, bisa menembus ruang dan jarak, sehingga tidak masalah jika target itu berada di luar negeri atau harus melewati samudra dan benua, karena telepati ini tidak melibatkan jin atau makhluk gaib apapun. Jadi kita murni menggunakan energi di dalam diri yang diakumulasi dalam vibrasi. Nah, untuk bisa mengaktifkan dan bisa mengasah serta menselaraskan vibrasi energi, tentu Anda harus latihan dan Anda harus sering konsultasi dengan praktisi telepati supaya Anda tidak salah dan tidak salah kaprah ya. Karena jika tidak dibimbing secara langsung oleh praktisi, khawatirnya ini akan berdampak kepada psikis Anda. Karena ibaratnya air yang terlalu besar, maka akan overload, akan tumpah, atau energinya kurang dan itu akan bisa merusak fisik Anda. Terlebih jika Anda mengalami overthinking. Nah, ini akan mengakibatkan kecemasan berlebih atau bahkan OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Anda perlu pembimbing langsung yang di-handle oleh praktisi telepati yang mumpuni. Manfaat yang ketiga, telepati itu bisa mengasah potensi alam bawah sadar. Seperti kita ketahui, manusia itu ada alam sadar atau pikiran sadar atau conscious mind
dan juga ada alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar, yaitu subconscious mind. Nah, subconscious mind ini porsinya itu lebih besar potensinya dibandingkan pikiran sadar. Karena secara penelitian, subconscious mind itu potensinya sekitar 85%. Sehingga ini akan lebih mudah untuk mengeksplorasi sesuatu yang belum pernah Anda alami, dan ini wujudnya tidak kasat mata. Karena ini berhubungan dengan vibrasi energi. Itulah kenapa pesan telepati itu bisa menembus jarak dan ruang. Sehingga probabilitas pesan tersampaikan ke target itu jauh lebih besar. Kenapa probabilitas lebih besar? Karena kita bermain di subconscious mind antara pengirim, transmitter ke si penerima atau receiver. Ini seperti halnya Bluetooth ya. Ini tidak terlihat, tapi bisa terdeteksi bila Anda sudah memiliki gadgetnya. Nah, manusia itu semuanya sudah memiliki gadget itu, tapi tidak semua orang yang paham tentang gadget itu, apalagi bagaimana cara mengaktifkannya. Nah, di channel ini saya sudah jelaskan di banyak video bagaimana untuk mengaktifkan dan bagaimana untuk menggunakan potensi diri untuk berkomunikasi, khususnya melakukan teknik telepati. Manfaat keempat dari telepati bisa meningkatkan kemampuan spiritual. Manusia itu pasti tidak lepas dari hal spiritual. Terlebih dengan adat timur dan juga kita beragama, pasti kita memiliki hubungan dengan spiritual kita. Nah, terlebih jika Anda sering berkomunikasi horizontal dan juga vertikal, yaitu pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, telepati itu bukan hanya mengeksplorasi pikiran bawah sadar, kemudian otaknya, kemudian rasanya, tapi juga kita harus berkomunikasi dan meminta bantuan dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda konsentrasi, ketika Anda trans, ketika Anda khusyuk, itu adalah momen yang paling tepat, indah dan nyaman untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saat Anda berkomunikasi dengan Tuhan, sambil Anda meminta dan memohon agar pesan telepati kepada si target Tuhan kabulkan. Manfaat yang kelima, telepati itu bisa berkomunikasi dengan target tanpa terhalang ruang dan jarak. Nah, tentu ini sangat bermanfaat bagi Anda karena ini jauh lebih efektif dan efisien tanpa harus mengeluarkan uang, dan juga Anda harus berpindah tempat untuk bertemu dengan orang tersebut. Anda cukup di ruangan Anda atau di tempat privasi Anda, serta Anda bisa melakukannya kapanpun Anda mau. Jadi ini sangat efektif dan efisien, dan juga tanpa terhalang oleh ruang dan jarak. Karena prinsipnya komunikasi dalam telepati ini ibaratnya sebuah teknologi smartphone. Ketika Anda ingin menyampaikan pesan, terus Anda mengirimkan, itu bukannya dari handphone Anda ke handphone si target, tapi melalui media transmitter. Kemudian ada bisa juga BTS, Base Transmitter System, dan juga satelit. Nah, dari satelit baru dipancarkan ke si target. Artinya, walaupun si target ini ada di belahan bumi manapun, insya Allah itu akan terjangkau oleh telepati Anda. Syaratnya, vibrasi energi Anda harus kuat, karena semakin jauh jarak jangkauan target, otomatis energi yang harus Anda keluarkan itu jauh lebih besar. Dan saran saya, khusus bagi pemula, Anda mentelepati target cukup satu orang, karena itu akan menguras energi Anda. Walaupun hanya satu target yang ingin Anda bidik telepati, itu membutuhkan energi yang cukup besar. Itulah kenapa saat Anda pasca melakukan telepati, Anda merasa lemas, deg-degan, ada juga sebagian yang pusing, ada juga keringat dingin, biasanya dialami oleh para pemula, dan itu hal yang wajar. Justru ketika Anda merasakan sensasi
hangat di tangan, bahkan bertolak menolak antara telapak kiri dan telapak kanan, ini bagus. Ini adalah salah satu indikasi dipol magnet Anda aktif. Dan biasanya ini adalah indikasi pesan telepati Anda sampai ke si target. Berikutnya, manfaat telepati itu bisa mengasah komunikasi intrapersonal Anda dan juga self-talk Anda. Komunikasi intrapersonal dan self-talk itu sangat berhubungan. Seperti kita ketahui, tataran komunikasi itu ada komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi, baru kemudian komunikasi massa. Ketika Anda ingin mampu untuk mempengaruhi orang banyak, Anda harus bisa mempengaruhi orang yang ada di depan Anda. Ketika Anda ingin mempengaruhi orang yang ada di depan Anda harus bisa menselaraskan energi dan juga bisa berkomunikasi dengan diri sendiri atau self-talk. Ranahnya adalah komunikasi intrapersonal. Pastikan ketika Anda mengirimkan telepati tidak ada konflik diri atau sabotase diri. Nah, khusus pembahasan tentang sabotase diri dan konflik diri sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, itulah video saya tentang manfaat telepati. Semoga video ini bermanfaat, dan jika memang bermanfaat, silakan Anda like dan share ke kawan-kawan agar mereka tahu apa yang Anda tahu. Jangan lupa Anda tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda update terus dengan video terbaru dari saya. Saya Ridwan Sang Inovator. Terima kasih. Assalamualaikum.